Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Muflihun. Kali ini kita akan membahas materi bab 4 tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran siswa dapat meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, mengidentifikasi undang-undang serta dalil tentang pernikahan di Indonesia, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menganalisis hukum dan pengertian nikah, talak, rujuk, dan iddah dalam Islam, menganalisis hikmah dan ketentuan pelaksanaan pernikahan, menyajikan paparan prosesi pernikahan dalam Islam, dan menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan. Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu. Bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqun khalidun untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalil nakli dan dalil akli tentang pernikahan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, dari hadis riwayat Bukhari Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara farj atau kemaluan. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai, dapat melemahkan syahwat. Dalil ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha
walidiniha fatfar bidzatid dini taribat yadaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Hukum pernikahan. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya. Hukum pernikahan yang pertama wajib. Apabila seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat berisiko jatuh ke dalam perzinaan, karena zina merupakan dosa besar. Kedua, sunnah. Apabila orang yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina, disebabkan karena memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai berbuat zina. Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan tidak menikah. Yang ketiga, haram. Jika 1. Bertujuan untuk menguasai harta atau menyakiti calon pasangannya. 2. Tidak lengkap syarat sahnya dan rukunnya, seperti tidak ada wali dan saksi. 3. Tidak mampu memberi nafkah. Hukum yang keempat adalah makruh. Jika lelaki tidak sanggup menafkahi lahir batin. Yang kelima, hukumnya adalah mubah. Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Tujuan pernikahan. Menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia. Di antaranya sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Tujuan pernikahan yang kelima adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya hadis Bukhari Muslim, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Rukun nikah. 1. Calon suami. Syaratnya beragama Islam, baligh, atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji atau umrah. Rukun nikah yang kedua adalah calon istri. Syaratnya beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umrah. Rukun yang ketiga adalah wali. Syaratnya adalah mukallaf, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. Rukun yang keempat adalah 2 orang saksi. Syarat saksi seperti pada wali. Rukun nikah yang kelima adalah ijab qabul, diikrarkan dengan kata nikah atau yang semakna dengan itu. Mahram atau muhrim nikah. Mahram nikah yang pertama adalah wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan persusuan. Yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Wali nikah. Wali nikah ada 2.
Yang pertama, wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Yang kedua, wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Hikmah atau manfaat pernikahan. Yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab atau keturunan. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kelima adalah pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Pembahasan selanjutnya adalah talak. Pengertian talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz talak. Hukum asal talak adalah makruh, sebab merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam talak. Yang pertama, talak raj'i, yaitu talak di mana suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Yang kedua, talak bain. Talak bain dibagi dua. Satu, talak bain sughra adalah perceraian yang disebabkan oleh gugatan cerai oleh istri. Suami boleh rujuk setelah masa iddah namun dengan akad nikah baru. Yang kedua, talak bain kubra adalah talak di mana suami tidak boleh rujuk kepada istrinya sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain. Lalu, laki-laki tersebut menceraikannya, baru boleh kembali menikah dengan suami terdahulu. Pembahasan selanjutnya adalah iddah. Masa iddah adalah masa menunggu seorang wanita setelah dicerai oleh suaminya. Rincian masa iddah. Yang pertama, perempuan dicerai dalam kondisi tidak hamil. Masa iddahnya adalah 3 kali suci. Seperti halnya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Yang kedua, perempuan yang suaminya wafat, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Dalilnya ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Yang ketiga, perempuan yang dicerai dalam kondisi hamil, masa iddahnya hingga melahirkan. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Yang keempat, perempuan yang masih belum balik atau yang menopause, masa iddahnya adalah 3 bulan. Hak dalam masa iddah. Yang pertama, perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah atau dapat rujuk berhak mendapat dari suami yang mentalaknya tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sedang wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. Kedua, wanita dalam iddah bain atau iddah talak 3 atau khuluk hanya berhak atas tempat tinggal. Yang ketiga, wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi mereka dan anaknya berhak mendapatkan harta warisan. Hikmah masa iddah bagi wanita. Untuk memastikan bahwa rahim wanita yang dicerai tidak ada janin di dalamnya, sehingga tidak tercampur nasab jika ia menikah dengan lelaki lain, sedang di dalam rahimnya terdapat janin yang sedang berkembang. Hikmah yang kedua adalah memberi kesempatan kepada suami dan istri yang bercerai untuk rujuk atau kembali, karena masa iddah cukup untuk berpikir jernih dalam menyelesaikan persoalan keduanya. Pembahasan selanjutnya adalah rujuk. Pengertian rujuk. Rujuk artinya kembali. Maksudnya ialah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka atau para suami menghendaki rujuk.
Hukum rujuk. Hukum rujuk yang pertama adalah mubah atau boleh. Ini adalah asal hukum rujuk. Yang kedua haram, apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan sebelum rujuk. Yang ketiga makruh, bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Yang keempat sunnah, bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Yang kelima wajib, khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu. Rukun rujuk. 1. Istri, syaratnya pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. 2. Suami, syaratnya Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. 3. Sighat atau lafadz rujuk. Yang keempat saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah diantaranya adalah pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Yang kedua pernikahan sighar, pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga pernikahan muhallil, pernikahan seorang wanita yang telah ditalak oleh 3 suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Yang ketiga pernikahan muhallil, pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Pernikahan yang tidak sah selanjutnya adalah pernikahan orang yang ihram, pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umrah. Pernikahan masa iddah, kemudian pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita kafir, dan menikahi mahram. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do shit.